Katakan Tuhan Yesus baik, Allah kita luar biasa. Baik. Ya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Baik, rasanya suasana begini sudah kita rindukan ya sejak lama ya. Tidak terasa kita sudah memasuki tengah bulan di bulan Oktober. Saya melihat hari-hari ini begitu cepat berlalu. Ya, cepat berlalu. Kayaknya baru kemarin Senin gitu ya. Ternyata udah Jumat, udah mau libur lagi Sabtunya, Minggunya libur lagi. Jadi sebenarnya waktu itu begitu cepat berlalu. Dan itu berarti yang muda makin tua, yang tua makin muda ya Pak. Muda masuk angin katanya. Ya jadi itu kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Allah menyatakan kebaikan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan Allah memberi hari-hari yang baru setiap hari. Amin Bapak Ibu. Saya mau ngomong apa lagi ya? Karena di sana belum siap. Ya. Mungkin saya akan bacakan warta jemaat dulu ya Bapak Ibu dan Saudara. Silakan memperhatikan info gereja kita untuk minggu ini. Silakan Bapak Ibu menyimak di lembaran kita. Yang pertama, kebaktian syukur AUT gereja kita yang ke-36 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 jam 7 malam. Silakan mempersiapkan diri dan hadir bersama keluarga. Pengkhotbah dalam kebaktian syukur ini adalah Pendeta Dr. Yosia Wartono dan Ibu Maria Priscilla. Top 5 Indonesia Idol System, ada artisnya ternyata ya Bapak Ibu ya. Akan memberikan kesaksian pujian. Mari silakan Bapak Ibu catat di kalender tanggal 21 Oktober kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian syukur ulang tahun gereja kita yang ke-36. Yang kedua, diberitahukan bahwa pada kebaktian pagi 2 Minggu 23 Oktober 2022 akan dilaksanakan upacara agung gereja, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan ada 4 calon baptisan. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Jadi ini minggu depan Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ya, minggu depan akan ada acara upacara agung gereja baptisan dan perjamuan Tuhan. Kemudian kita juga yang ketiga, mohon didoakan siang hari ini panitia HUT GBIC mewakili gereja akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan Hati Bangsa di Jembatan 2 supaya kunjungan kita menjadi berkat. Ini salah satu rangkaian kegiatan yang dapat kita berikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita melalui panti asuhan Hati Bangsa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara, setelah kebaktian ini silakan mampir ke warung PKMB BCI ya, anak-anak muda kita membuka bazar penggalang dana untuk retreat kita mendukung. Silakan yang sudah mau pulang bisa mampir beli sesuatu di situ ya dengan harga yang khusus buat Bapak Ibu dan Saudara. Baik, itu aja menjadi warta jemaat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat pelaporan kegiatan gereja kita minggu yang lalu para pelayan Tuhan untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Seperti pujian ini, sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Sesat aku dulu, sekarang Tuhan selamatkan hidup kita. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi ini. Kita meyakini bahwa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa.
Kita boleh hidup sampai hari ini itu semua oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sangat besar anugerahnya. Kita akan puji Dia dengan kesungguhan hati kita bahwa anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Sesaat aku dulu kala zamanku kini di rumah Bapa yang bakal. Mazmur 9 ayat 2 sampai 3 berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita membuat kita berarti di hadapan Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan pujian ini sangat besar anugerahnya. Yeah.
maha besar, oh Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepada Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk memuliakan Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Bahkan setiap makhluk mengangkat pujian bagi Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan hari baru dan selalu baru setiap hari kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan hanya nama Tuhan yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kembali Bapak Ibu dan Saudara, baik, kita akan kembali mengangkat satu pujian, kurnia yang indah penuh berkat. Kita meyakini bahwa kurnia Tuhan atau karunia Tuhan adalah penuh berkat. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan pujikan ini dengan penuh sukacita, kurnia yang indah penuh berkat. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Ya. Kurnia yang indah penuh berkat. Kurnia yang indah penuh berkat. Amin. Dari Golgota.
Luar biasa kurnia Tuhan. Baik, kita akan mengangkat pujian tema, kita akan belajar lagu tema untuk ulang tahun gereja kita kan, Bapak Ibu Saudara. Dengan judul Bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama pujian ini. Boleh tepuk tangan? Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Pujian ini luar biasa. Ini yang ciptakan Odi ya pendeta. Luar biasa Odi. Beberapa kali menciptakan lagu, waktu PKIB juga ciptakan lagu luar biasa. Ini karunia yang Tuhan berikan. Rasanya kita udah siap pendeta ulang tahun. Kita lagu temanya udah oke, udah siap, udah pada bisa jemaat Tuhan. Mudah-mudahan nanti pas ulang tahun kita bisa semangat lagi mengangkat pujian ini. Baik, silakan dari PBI langsung aja. Mungkin Pak Dedi dulu ya Pak. Pak Dedi dulu sebentar. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Udah semangat tadi kurang kayaknya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kami bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari Mission Trip PBI seminggu yang kemarin sudah dapat berjalan dengan baik, semua karena campur tangan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan ini juga kami berterima kasih buat doa-doa dari sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan perjalanan kami dari Cengkareng sampai ke Semarang, Salatiga, ke Batu Raden dan terakhir ke Kaliori. Kami bersyukur karena perjalanan sungguh luar biasa
meskipun banyak macet, ya kita berangkat jam 3 sore, nyampe di Semarang baru jam 1 malam. Puji Tuhan, capek tapi semua happy. Saya kata Pak Tobing, semua capek tapi mukanya kelihatan gembira. Karena di bus itu kita pergi pakai bus. Jadi semua anggota PBI yang ikut mission trip naik bus, naiknya Big Bird. Jadi kami bersyukur dapat bis yang luar biasa. Total yang berangkat 22 orang. 22 orang karena Pak Topan di sana jadi tuan rumah di Kaliori. Dan bersyukur perjalanan sungguh luar biasa, Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur juga banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan selama perjalanan kami mission trip. Dari awal kita sudah hitung-hitung, kayak duitnya kayaknya kurang ini, nyampe di sana nanti kurang. Tapi bersyukur malah setelah dihitung, setelah perjalanan ternyata malah plus karena mujizat Tuhan. Ya, dari yang kurang jadi banyak karena 5 roti dan 2 ikan jadi sisa 12 bakul. Ya, ternyata kita masih sisa. Hitung-hitung kurang ternyata sisa karena mujizat Tuhan terjadi. Kita rencana di Salatiga mau makan soto Kesambi, tapi ternyata ditelepon sama pendeta H. Pendeta H saya yang bayar, tapi bukan di soto Kesambi, di restoran yang lebih mewah malah. Bersyukur, itu pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mau makan malam, sudah hitung-hitung mau makan malam berapa, tapi ternyata puji Tuhan, Pak Doni ulang tahun pernikahan. Pak Doni yang bayar. Itu pengalaman luar biasa. Jadi kita sudah hitung-hitung kayaknya makan 35 ribu per orang saja ya. Ternyata yang ngambil tahu sama tempe doang menyesal. Pak Doni yang bayar ya. Itu perjalanan yang iya, dan itu setelah kita sampai di Semarang, kita juga mau beli sarapan rencananya. Sudah rencana mau makan soto. Karena di Semarang itu kan identik dengan soto. Tiba-tiba Pak Alek bilang gak usah, kita makan pecel aja. Saya sudah siapkan, wah puji Tuhan. Jadi kita makan pecel di rumahnya Pak Alek pagi-pagi sarapan sebelum kita sebelum kita melakukan perjalanan di Jawa. Dan kami bersyukur seharusnya Pak Mariono yang berdiri di sini melaporkan hasil perjalanan mission trip PBI, tapi Pak Mariono lagi nggak enak badan. Kami bersyukur, terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan semuanya. Terutama Pak Mariono sebagai ketua rombongan. Jadi ketua rombongannya tahun ini mission trip ini Pak Mariono. Anggota-anggotanya banyak, kami bersyukur dan terima kasih untuk semua bapak-bapak. Terima kasih juga buat pendeta yang sudah menyiapkan hotel di BSB. Hotelnya Pak Pendeta dan hotelnya Pak Alek. Itu rumahnya, rumah Pak Pendeta dan rumah Pak Alek. Jadi kami gratis tinggal di situ. Tinggal gratis, makan gratis. Nah, malam-malam kita sampai jam 1 di Semarang. Mau makan apa ternyata sudah sampai di rumah pendeta, sudah disiapkan semuanya. Ada singkong goreng, singkong rebus, semua yang rebus-rebusan ada. Ya, ada kopi segala. Jadi kita bersyukur semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkati. Terima kasih buat Pak Alek dan pendeta dan semua bapak-bapak yang berpartisipasi untuk mission trip ini. Kami bersyukur dan kami dapat bertemu dengan Pak Sentot, bertemu dengan gereja kita di sana JSS Salatiga, melihat perkembangan pelayanan dan perkembangan pelayanan juga di Kaliori. Kami bersyukur karena begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami selama mission trip. Nyampe jam 1 malam ngobrol sampai jam 3. Untung saya tinggal di rumah Pak Alek, jadi nggak ikut ngobrol, saya langsung tidur. Ya bersyukur, langsung bangun lagi jam 5, doa fajar, handphonenya doang nyala, orangnya enggak, orangnya pada tidur. Jadi kami bersyukur semua karena penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan atas mission trip ini. Dan kami dari JSS Salatiga menitipkan salam, Pak Sentot menitipkan salam, dan Pak David dari Kaliori pun menitipkan salam untuk jemaat di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Tuhan memberkati semua apa yang diberikan, terutama dari JSS Salatiga. Kita dari jemaat memberikan keyboard, sudah kerinduan 1 tahun, nanti ada di video Pak Pendeta. Jemaat ini merindukan keyboard baru, tapi dapat keyboard juga akhirnya gratis. Meskipun keyboardnya nggak baru,
tapi semuanya baru di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Kita akan melihat beberapa video kegiatan mission trip PBICI tanggal 7 sampai 9 Oktober di Jawa Tengah. Ini beberapa video yang semua kegiatan
Yakin pendeta hitung sampai 1000. 1000. Oke. Setelah ini kita ke JSS Salatiga. Nanti berdirinya John. Bapak Ibu Saudara, kita lagi perjalanan menuju ke gereja TPW JSS Salatiga. Ini kita masih dalam perjalanan. Selamat datang Bapak-Bapak dari Cengkareng Indah yang mau menyempatkan diri untuk singgah di gereja kami. Biarpun gereja kami kayak apa adanya kayak gini, tapi jemaat tetap semangat. Selamat datang kepada PBI Cengkareng Indah, sudah berkunjung ke TPW JSS Salatiga. Tuhan memberkati PBI Cengkareng Indah semakin bersinar menjadi berkat. Cek. Itu Pak Albert, terima kasih Gembala untuk Sidang. sambutannya Pak Albert dan Ibu. Terima kasih untuk sambutannya. Kami bersyukur dapat bertemu dan mengunjungi TPW JSS Salatiga. Kiranya semakin diberkati dengan pelayanan yang luar biasa, banyak jemaat dan jiwa-jiwa Bang Baru dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maju terus JSS Salatiga. Amin. Just came together like two feet hanging in a water. Few trees stood a little tall. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengunjungi TPW kita yaitu JSS Salatiga. Kita senang Bapak-Bapak sukacita bisa bertemu dengan hamba Tuhan Pak Albert, istri dan ada Pak Basuki, salah satu jemaat. Puji Tuhan gereja kita juga menjadi berkat. Doa mereka sudah 1 tahun untuk memiliki alat musik dan gereja kita menjadi berkat untuk TPW. Alat musik tadi diserahkan. Dan sekarang ini kita menuju ke Batu Raden, ke penginapan. Kira-kira membutuhkan waktu 5-6 jam. Dan besok pagi kita akan beribadah di cabang Kaliori. Terima kasih doanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dadah. Everything we giving is enough. Akhirnya Bapak Ibu kita sudah sampai di penginapan Hotel Rosemelia Batu Raden tepat jam 10.15. Tuhan memberkati perjalanan kita istirahat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah bangun dan sudah latihan untuk mempersembahkan pujian di TPW Kaliori. Saatnya kita akan berangkat menuju ke tempat sarapan. Sebelum sarapan kita, habis sarapan kita ke TPW Kaliori. Mantap. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di tempat sarapan dari hotel di Batu Raden. Kita sedang danakan sarapan. Setelah itu kita menuju ke cabang Kaliori. Bis tidak bisa sampai tempat, hanya sampai di perkemahan dan katanya 2,5 kilo kita akan jalan kaki sambil membawa kursi. Makanya sarapannya harus banyak pagi ini. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku
Ya, puji Tuhan kita sudah sampai gereja cabang Kaliori. Kita jam 10 akan beribadah dan kita membawa 15 kursi untuk kita persembahkan di cabang Kaliori. Terus mendoakan supaya cabang ini bertumbuh, bertambah jiwa-jiwa baru, dan kita mendoakan pendeta muda David Medianto bersama keluarga dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Coba lihat itu bapak-bapak bawa kursi. Ada yang dua, ada yang satu. Ini yang paling happy sambil dangdutan bawa kursi. Dan semuanya sidang jemaat, kami pamit ya. Tuhan berkati semuanya. Mari. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GBCI, saya dan rombongan Misteri PBI Itu bawa pohon mengucapkan cabai. terima kasih karena doa yang selalu didoakan disertakan untuk kami, sehingga kegiatan Mission Trip kami telah selesai. Terakhir mengunjungi cabang kita Kaliori, dan sebentar lagi kami akan pulang Jakarta. Doakan kami tiba di Jakarta nanti malam sehat semua dan luar biasa jemaat di sini. Terus setia, tekun. Nah, kita mendoakan ada beberapa program tahun depan, di antaranya penahbisan pendeta muda David Medianto menjadi pendeta pengantar Injil. Dan gereja ini terus ingin maju, ingin bertumbuh, berbuah secara lebat. Dadah, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Sukses! Ya, kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak PBI. Bersyukur pohon cabai yang saya bawa sekarang cabainya sudah merah, ada di rumah. Bersyukur karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, Mission Trip PBI dapat berjalan dengan lancar. Ya, saya undang bapak-bapak untuk mempersembahkan pujiannya. Ya, maskernya dicopot saja. Pujian ini merupakan pengakuan kita untuk tetap setia dan tetap cinta akan pekerjaan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan.
PBI yang sudah melayani, mempersembahkan pujian, mengawali khotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk anak Fania, putri dari Ibu Yosi, keponakan Pak Ferdi yang sejak Senin kemarin dirawat di rumah sakit dan trombositnya turun. Kita mendoakan supaya Tuhan yang menjamah Fania. Yang kedua, berdoa untuk Ibu Endang, baru saja memberitahu semakin lemah dan akan dibawa ke rumah sakit. Kita mendoakan Bu Endang ini ibu dari Bu Tovan di Jogja, lemes katanya. Mari berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, apa kami imani di dalam Yesus Kristus. Kami datang menghampiri tahta-Mu dari Engkau ya Tuhan, untuk Fania, putri dari Ibu Yosi, trombositnya turun. Kami mohon daripada Tuhan menjamah dan sehat Fania ini ya Tuhan. Tim medis menangani setiap obat, makanan, minuman yang dikonsumsi daripada Tuhan dan pulih, sembuh dan sehat kembali, pulang dari perawatan di rumah sakit. Demikian juga Tuhan, kami bersama-sama mendoakan untuk Ibu Endang, orang tua dari yang ada di Jogja, yang memang beberapa hari ini kami mendengar kondisi tubuhnya lemah. Tuhan, tolonglah Bu Endang, Engkau jamah, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, menyembuhkan. Kalau akan dibawa ke rumah sakit, kami mohon berkat-Mu, mendapatkan dokter yang dipakai oleh Tuhan, penanganan yang cepat, dan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka, tangan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan. Saatnya Tuhan, kami bersama-sama mau mendengar untuk menerima firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya firman-Mu sajalah yang tersampaikan dan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh umat Allah, siapapun kami. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kami fokus pada firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita membuka dari Alkitab kita, Dua Petrus pasal yang ketiga. Dua Petrus pasal yang ketiga, ayat 17. Sesungguhnya satu pasal menjadi perenungan kita pada saat ini, tetapi ayat 11 dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Saya membacakan 2 ayat ini, lalu yang kedua nanti Bapak Ibu Saudara bersama-sama tanpa saya, ya tanpa saya. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18, perikop penutup dari surat ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18 maksud saya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Dan mengapa saya dan ibu bapak saudara harus bertumbuh? Surat ini ditulis oleh Petrus, yang seringkali saya sudah mengutip sebagaimana dia katakan di dalam surat ini, bahwa Petrus menyebut orang-orang Kristen masa itu sebagai seorang perantau, sebagai seorang pendatang. Bumi ini bukanlah tempat mereka yang asli. Mereka orang-orang Kristen bukanlah penduduk asli di bumi ini, bukan di bumi ini, tetapi kewarganegaraan mereka adalah surga. Dan Paulus menasehati kepada orang-orang perantau ini. Petrus menasehati kepada orang-orang yang disebut sebagai pendatang ini, supaya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. 2 Petrus pasal 1, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membukanya dan saya ingin membacakan apa itu kasih karunia dan mengapa kita harus bertumbuh. Apa itu kasih karunia dan mengapa kita sebagai pendatang masa kini, sebagai perantau-perantau masa kini, yang dimana kewarganegaraan kita adalah surga. Apa itu kasih karunia dan mengapa kita harus bertumbuh? Ayat 1 dan 2 dari 2 Petrus pasal 1 demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia, dikatakan di situ. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kata kasih karunia adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas. Kita tidak pantas untuk menerimanya. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya, itulah yang disebut kasih karunia. Sesuatu yang Allah berikan, sesuatu yang Allah nyatakan, yang sesungguhnya saya dan ibu bapak saudara, anak-anak tidak layak untuk menerimanya. Mengapa?
Karena Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 6 yang beberapa waktu saya khotbahkan, Alkitab firman Allah memberitahu bahwa semua manusia memiliki kecenderungan hati untuk berbuat yang jahat. Untuk melakukan yang jahat. Dan itu terbukti. Alkitab berkata bahwa kerongkongan mereka adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mulut mereka berisi sumpah serapah. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Termasuk anak-anak, termasuk kalian, termasuk kita, termasuk saya. Tidak ada seorang pun. Dan justru kita harus menerima hukuman Allah. Dosa adalah maut. Tetapi seperti tercatat di dalam kitab Efesus pasal 2. 8 dan 9 kita bahwa oleh karena kasih karunia diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia engkau dan saya diselamatkan. Bukan oleh karena pekerjaan baik, bukan oleh karena usaha dan pekerjaanmu, bukan oleh karena perbuatan baikmu, bukan oleh karena amalmu. Tidak akan pernah. Hanya oleh karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya kita tidak pantas, tidak layak. Sesungguhnya kita harus menerima hukuman daripada dosa itu, upah daripada itu. Tetapi Allah memberikan kasih karunia. Kurnia, kurnia, dan seterusnya. Lalu persembahan pujian tadi, terlalu banyak yang telah Tuhan beri kita. Terlalu banyak. Itulah kasih karunia. Salah satunya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dan itu yang seringkali saya kutip sebagai sebuah pernyataan. Itulah berkat terbesar dalam hidup kita. Bukan kekayaan. Bukan kekayaan. Sebab kekayaan seringkali justru menimbulkan persoalan. Harta seringkali justru menimbulkan malapetaka. Bukan jabatan yang tinggi, sebab jabatan seringkali membuat orang terpelosok dan harus berada di balik jeruji. Bukan kekayaan. Tetapi kasih karunia itu luar biasa dianugerahkan Allah kepada kita. Dan bahkan itu ditegaskan di dalam ayat 11, Bapak Ibu Saudara, dari pasal 1. Mari memperhatikan firman Tuhan ini. Saya membacakan mulai ayat yang ke-10 dan 11 dari 2 Petrus pasal 1. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Inilah kasih karunia itu. Inilah kasih karunia itu yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, rahmatnya yang begitu besar bagi kita orang-orang berdosa, orang-orang yang memiliki kecenderungan hati untuk melakukan hal-hal yang jahat. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, saya dan saudara, orang-orang perantau pada masa itu,
orang-orang pendatang yang disebut oleh Rasul Petrus pada masa itu diberi hak penuh. Diberi hak penuh. Untuk apa? Memasuki kerajaan kekal. Beberapa tahun yang lalu saya mendapat kesaksian dan itu memberkati Pak Yamon. Ketika menang tender untuk perbaikan kaca di Istana Negara. Pak Yamon tidak tahu tata tertib di situ. Dia masuk dan menggunakan celana jeans, betul ya Pak Yamon ya? Menggunakan celana jeans waktu itu oleh pasukan pengaman presiden di situ. Pak Yamon suruh pulang karena harus mengenakan celana bahan. Jadi kalau kita melayani pakai celana bahan itu rasanya baik-baik saja ya, bukan pakai jeans. Ya. Lalu Pak Yamon, waduh gimana nih? Langsung ngebut Bapak Ibu sudah katanya. Langsung motor starter, weng. Kemana? Pasar Baru. Nah ukuran Pak Yamon itu juga susah Bapak Ibu Saudara, cari celana. Kalau saya agak-agak mudah lah gitu kan. Pak Yamon tuh kecil, pendek. Lalu dia cari celana bahan di Pasar Baru. Pokoknya saya dapat hitam gitu, celana bahan. Langsung dipakai. Bapak Ibu Saudara tahu, ternyata kepanjangan. Ya, jadi untuk nyapu bisa itu celana itu. Akhirnya diikat pakai rafia atau apa begitu supaya tidak nyapu lantai istana, gitu ya. Dan baru boleh masuk. Saudara, ternyata sudah ya untuk masuk Istana Negara. Beberapa tahun yang lalu WBI kita juga ke sana kan. Saya mendengar waktu itu ya pergi ke istana. Daftar dulu. Tahu jumlahnya berapa. Ya. Nah, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini diberi hak penuh untuk masuk kerajaan. Oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena saya baik, bukan oleh karena amal saya besar, perbuatan berbahasa enggak, bukan karena saya memiliki karakter yang baik, tetapi justru karena saya berdosa, justru karena saya banyak melakukan pelanggaran, justru karena saya banyak melakukan kesalahan, justru saya seringkali mengecewakan banyak orang. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena iman saya kepada Yesus Kristus, saya diberi hak masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu kasih karunia. Dan itu juga yang untuk Bapak Ibu Saudara. Siapa Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu Saudara amalkan? Ya, lebih banyak menerima atau lebih banyak memberi? Jujur. Puji Tuhan, ternyata lebih banyak yang memberi ya. Begitu ya. Kalau selepas ibadah ini jam 12, panitia HUT dan beberapa di luar panitia akan berangkat ke panti asuhan Hati Bangsa, mewakili gereja untuk berbagi berkat. Bukan sesuatu supaya kita mendapat pahala. Apa yang kita buat sebentar nanti oleh gereja yang diwakili oleh teman-teman, bukan sesuatu supaya kita mendapatkan upah, supaya kita mendapatkan pahala, enggak. Tetapi sesungguhnya itu wujud daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Karena tidak mungkin apa yang menjadi perbuatan baik kita mampu memberi hak penuh kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu hanya karena kasih karunia Allah. Itu hanya oleh karena kasih Allah yang membawa kita diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah yang kekal, di mana Kristus tinggal, di mana Kristus berada. Dan lagi-lagi sekali katakan, itulah yang disebut kasih
karunia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi Rasul Petrus dalam perikop penutup menasehati, menyerukan supaya kita bertumbuh, supaya kita terus bertumbuh dalam keyakinan ini Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang banyak lalu menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Sama, mau perpuluhanmu 100 juta, persembahanmu 50.000, sama di hadapan Tuhan. Mau gemuk, mau kurus, sama di hadapan Tuhan. Ya, sama. Kita ini sama di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa yang diberi kasih karunia oleh Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kita diberi hak penuh, bayangkan, luar biasa, istimewa bukan? Diberi hak penuh. Diberi hak penuh bukan hanya 50%, 75%, enggak, tetapi penuh. Siapapun kita, latar belakang apapun kita orang berdosa, lalu diberi kasih karunia, diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dan karena itu Rasul Petrus, bertumbuhlah dalam keyakinan itu, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada banyak persoalan, tantangan, termasuk ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita diberitahu bahwa orang-orang Kristen masa itu menghadapi ajaran-ajaran sesat, membelokkan ajaran firman Tuhan demi dan untuk kepentingan sang pengajar. Membelokkan. Dulu kan ada teologi kemakmuran ya. Kalau orang Kristen tidak kaya itu banyak dosa itu. Gitu. Waduh, betapa sedihnya saya gitu ya. Betapa sedihnya mungkin Bapak Ibu yang belum kaya gitu kan, yang belum kaya. Jangan bicara tidak kaya ya, yang belum kaya gitu ya, supaya agak menolong lah. Gitu, berarti akan kaya gitu. Ya. Kalau tidak kaya kan memvonis diri kan, ya, jadi belum kaya lah, jadi ada kesempatan mau kaya, gitu ya, gitu. Ada tuh, dan itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu tidak benar, tidak ada itu teologi kemakmuran. Berarti orang nggak pernah punya kekayaan karena semua orang berdosa. Siapa yang nggak pernah berdosa? Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Wong pulang dari gereja aja kadang-kadang langsung berbuat dosa, betul nggak? Baru keluar dari pintu gereja, atau bahkan sementara di ruangan gedung gereja, bisa berbuat dosa. Lalu ada teologi yang mengatakan children of God, ya. Lalu ada pengajaran yang mengatakan keselamatan itu ada di semua agama. Tidak benar itu. Termasuk agama Kristen nggak menyelamatkan. Betul. Agama Kristen tidak menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Yang menyelamatkan siapa? Halo? Yang menyelamatkan siapa? Iya. Supaya nanti kalau pendetanya ganti ditanya begitu kok diam semua. Dulu pendetanya siapa? Begitu kan. Yang menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus, Saudara. Ya, bukan agama Kristen. Kristen itu disebut pertama kali di Tesalonika waktu itu sesungguhnya sebagai olok-olokan, ejek-ejekan terhadap pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu disebut Kristen, itu ejekan Bapak Ibu Saudara. Makanya kita ya sebagai pengikut Kristus disebut Kristen. Gitu. Jadi menjamur Bapak Ibu Saudara ajaran-ajaran sesat. Dan karena itu teguhlah dalam kasih karunia, bertumbuhlah. Kalau keyakinan kita semakin tumbuh dari hari ke hari, bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah, karena kasih karunia, apapun itu, sesat apapun itu, tidak akan pernah membuat kita bergeser. Justru sebaliknya kita teguh dalam kebenaran yang sejati.
Ya, kita teguh dalam kebenaran yang sejati. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bertumbuh? Karena akan menolong kita tangguh, teguh, kuat dalam kebenaran. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana, mengapa, atau apa yang membuat kita harus bertumbuh dalam kasih karunia selain kita teguh berdiri dalam kebenaran. Yang kedua, sesungguhnya akan membentuk karakter ucapan syukur dalam kehidupan kita, apapun kondisi hidup kita. Karena tidak ada yang menyamai, tidak ada yang membandingi, mengungguli apa yang disebut sebagai kasih karunia itu. Tidak ada. Semua yang kita punya di bumi ini akan kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Akan kita tinggalkan. Dan hanya kerajaan Allah saja yang akan kita peroleh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur karena siapa kita? Kalau kita mendapat kasih karunia. Kita punya hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal di dalam Yesus Kristus. Ucapan syukur ini kiranya terus menggelora, menjadi gaya hidup kita apapun situasinya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh, setia, tadi PBI, cinta, tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bertumbuh dalam kasih karunia. Keyakinan yang semakin kuat, semakin kokoh bahwa keselamatan itu kita peroleh hanya oleh karena kasih karunia. Saya dan saudara diberi hak untuk memasuki kerajaan kekal di mana Yesus Kristus berada. Amin. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Rasul Petrus firman Tuhan pagi ini menyerukan kepada saya dan ibu bapak saudara untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Kesadaran bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima sesuatu yang Allah beri. Karena yang pantas sesungguhnya kita dihukum, yang pantas sesungguhnya kita mengalami kematian yang abadi, karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih karunia, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal di mana Kristus Yesus ada. Karena itu di tengah-tengah menjamurnya berbagai ajaran sesat, di tengah berbagai tantangan kehidupan, mari kita teguh dalam kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam karakter ucapan syukur, menjadi gaya hidup kita, karena didasarkan kepada keyakinan yang benar, semua karena kasih karunia dari Tuhan. Bersyukurlah saat ini, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya. Saudara diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Berjanjilah untuk setia sampai akhir. Berdoalah supaya menjadi orang yang tangguh, orang Kristen, orang percaya yang tangguh.
Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian besar anugerah. Kita awali dengan refrennya, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin untuk
kasih karunia, kita mendapat pengampunan, kita diberi hak penuh memasuki kerajaan surga. Dan mari kita mensyukuri menjadi gaya hidup kita dari hari ke hari. Bapak Daniel Susanto mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah yang begitu besar yang Tuhan limpahkan bagi kami. Apa yang kami miliki tidak sebanding ya Tuhan dengan kasih-Mu. Apa yang kami berikan, baik hidup kami maupun seluruh keberadaan kami belum layak di hadapan-Mu Tuhan. Namun kembali ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu, Kau layakkan kami, menjadikan kami orang yang Tuhan layakkan di hadapan Tuhan, menerima keselamatan, menerima anugerah kehidupan kekal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh percaya bahwa kami memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun ya Tuhan, syarat yang Kau berikan untuk kami boleh hidup tetap berpegang teguh hanya pada firman-Mu ya Tuhan, berjalan di dalam terang-Mu dan hidup kudus benar-benar di hadapan Allah. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesanggupan untuk kami menjalani hidup kami sampai kami Kau panggil dan masuk bersama-sama dengan Engkau menikmati kemuliaan kekal di kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih pendeta untuk firman Tuhan yang disampaikan pagi ini, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus hidup di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Baik, saat kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita pagi ini, firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan menyerahkan di dalam doa persembahan. Bapa kami surga, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang Tuhan sertai sampai hari ini, sampai saat ini. Dan saat kami akan bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami. Kau memberkati kami Tuhan supaya persembahan dan perpuluhan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kami beri kepada Tuhan, kami beri berdasarkan kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan dan kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara pelayan ibadah, pelayan persembahan akan menolong kita mengedarkan kantong persembahan, kita akan mengangkat pujian Beri yang Terbaik. Beri yang terbaik.
Baik, kita akan kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Ada beberapa teman kita yang berulang tahun minggu ini dan juga berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Yang pertama Pak Yamon Jendrato tanggal 17 Oktober, kemudian Pak Mariono, Pak Paimin, Saudari Nicia Oktavia Mulyawan tanggal 18 Oktober, kemudian Saudari Evira Teresia tanggal 20 Oktober, kemudian Saudari Sana Karlinda Verli tanggal 21 Oktober. Yang berulang tahun pernikahan Bapak Ibu Darlis Marpaung tanggal 20 Oktober yang ke-40. Silakan yang hadir pagi ini silakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan. Ada Pak Yamon, ada Sana, kemudian ada Pak Imin. Oh, sudah dibagi sudah ya. Baik. Ada Cia, ya. Oke. Mungkin yang di Zoom, selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mendoakan teman-teman kita berulang tahun minggu ini dengan satu pujian, dua pujian deh. Panjang umur, selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Kita pujian dengan sama-sama dengan sukacita. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mendoakan dengan pujian ini supaya teman-teman kita diberkati oleh Tuhan dan panjang umur. Amin. Bapak Surgawi bersama dengan teman-teman kami, Pak Yamon, Pak Mariono, Pak Pajit, Nisia, Evira, Sana, kami mengucap syukur oleh karena Engkau menambahkan usia kepada mereka. Bersama juga dengan Bapak Ibu Darlis Marpaung, Ibu Saryati yang Tuhan juga tambahkan usia pernikahan. Kami sekali lagi mensyukuri karena penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini dari tiap hari lepas hari sampai hari ini. Kami mendoakan supaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus menganugerahi mereka dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan sehat dan panjang umur, sukacita melimpah atas mereka, dan biarlah mereka semakin setia, taat, dan mengasihi Tuhan. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami ingin secara khusus berdoa untuk ibadah syukur, kebaktian syukur hari ulang tahun Gereja Baptis Cengkareng Indah yang ke-36 besok Jumat jam 7 malam. Tuhan, biarlah Engkau yang mendirikan gereja, Engkau yang selama ini telah menyertai, Engkau yang selama ini telah menggenapi
dan terus menggenapi seperti apa yang Engkau rencanakan buat gereja Tuhan. Engkau juga yang akan terus membawa gereja ini bertumbuh. Dan biarlah kami sehati seluruh umat Allah menyatakan rasa syukur kami dalam kebaktian syukur besok hari Jumat. Menyatakan kerinduan dan komitmen kami untuk tumbuh bersama, melayani bersama, membangun dalam kasih, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan berkati persiapan-persiapan akhir dari semua teman-teman panitia. Tuhan juga berkati cuaca yang cerah ya Tuhan. Kalau akhir-akhir ini sering Kau menurunkan air hujan, kami memohon perkenan Tuhan memberkati hari itu tidak hujan, cerah, umat-Mu bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan ini, ke gereja ini, bersama-sama berbakti dalam ucapan syukur kami dan memuliakan Tuhan dan mendengar, menerima firman Tuhan, menikmati serangkaian berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus Tuhan kami ingin berdoa untuk Kepolisian Republik Indonesia yang menghadapi persoalan internal yang tidak mudah. Kami mohon campur tangan daripada Tuhan. Engkau menolong kepolisian, anggota kepolisian di seluruh Indonesia untuk benar-benar menyadari tugas tanggung jawabnya, memiliki integritas diri dengan baik, menjadi penjaga ketertiban masyarakat, dan sungguh-sungguh persoalan-persoalan internal yang sedang terjadi, perilaku-perilaku buruk yang sedang terjadi oleh beberapa oknum anggota kepolisian. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat-Mu kekuatan kepada Kapolri Bapak Sigit dan jajarannya, supaya sungguh-sungguh dapat menyelesaikan berbagai persoalan internal dengan baik, bahkan pada akhirnya berbagai persoalan yang sedang dihadapinya, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, semua diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan menambahkan hikmat-Mu kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, memberikan kesehatan kepada mereka, umur panjang, sehingga dapat menjalankan mandat dari rakyat, menjadi Presiden dan Wakil Presiden kepala pemerintahan dengan baik. Engkau bekerja memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau bekerja melalui Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin bangsa kami, para kepala daerah. Bangsa ini diberkati dengan ketertiban, keamanan, karakter bangsa yang luhur. Dan sungguh-sungguh bangsa ini diberkati dengan kerukunan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Hamba-Mu juga mohon berkat Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir di ruangan gedung gereja ini maupun secara Zoom, dan siapapun mereka yang tidak berkesempatan bersama-sama dalam ibadah. Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat, kekuatan iman
pengharapan di dalam Yesus Kristus kiranya menjadi pondasi kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka ya Tuhan. Supaya mereka hidup rukun antara suami dan istri, hidup saling mengasihi ya Tuhan. Menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Iblis bekerja sedemikian dahsyat, tidak mau rumah tangga rukun, tidak mau rumah tangga harmonis. Tuhan, kami mendoakan umat-Mu, sidang jemaat-Mu, Engkau memberi kemenangan kepada mereka ya Tuhan. Ialah suami istri dengan tulus saling mengasihi, tumbuh dalam kasih yang datang daripada Tuhan, cinta yang semakin kuat. Orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Anak-anak taat kepada orang tuanya, menghormati, mengasihi orang tuanya. Dan keluarga-keluarga Kristen jemaat Tuhan menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pergumulan-pergumulan mereka dengan memberikan jalan keluar terbaik. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang rindu pekerjaan, Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan tepat pada waktunya. Suami istri yang merindukan momongan, Tuhan hadirkan anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Pergumulan-pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka, Engkau jauh lebih tahu, dan hamba menopang di dalam doa. Karena hanya Engkau saja yang berkuasa untuk menjawab dari setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur dan seru doa kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba mohon berkat kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, biarlah bakti penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Kami pulang bertekad untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian bersama kita pagi hari ini. Mari kita melanjutkan aktivitas kita, tugas tanggung jawab kehidupan kita di tengah-tengah setiap hari yang merupakan pemberian Tuhan, dengan terus mengandalkan Dia, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mendoakan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dan penyertaan di dalam dan oleh Roh Kudus secara limpah memberkati Bapak Ibu Saudara anak-anak hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.